Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma thiqati wa atisami wa tawakkuli ilallah wa hadurukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi balagur risalah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa jahada haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ilallahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita dipertemukan kembali dalam kajian Durusul Masajid yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu terhangat ya. Karena hari ini adalah merupakan musim haji. Jadi musim haji itu sejak Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah itu musim haji ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan haji dari sudut pandang ekonomi. Nah, saya membawakan tema tentang dana talangan haji dari bank, bolehkah? Nah, kira-kira boleh nggak nih dana talangan haji dari bank? Baik, pun begitu, semoga santunan salam sama salawat yang selama ini kita senandungkan, semoga Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berupaya menjalankan semua risalah beliau. Bapak-bapak, hari ini kita membahas tentang dana talangan haji dari bank, bolehkah? Nah, karena memang sekarang sedang musim haji, dan sejak 2010 di Indonesia itu diadakan semacam program dana talangan haji. Yang sudah naik haji pakai dana talangan, cung. Ada yang sudah naik haji semua? Ada yang sudah naik haji? Pak Haji udah? Belum? Baru umroh. Yang sudah naik haji? Belum. Yang sudah naik haji tapi pakai dana talangan? Lebih belum juga ini. Baik. Jadi ada juga dana talangan haji dan juga dana talangan umroh. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan waktunya cukup gitu. Kita akan membahas terkait yang pertama. Kita akan membahas tentang definisi dari dana talangan haji ataupun umroh itu. Jadi definisinya seperti apa dana talangan haji ataupun dana talangan umroh itu. Yang kedua, mekanismenya untuk bisa mendapatkan dana talangan haji itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah contoh skema ya yang dibelikan oleh bank ketika kita ingin mengajukan dana talangan haji tersebut. Dan yang keempat, hukum dana talangan haji di dalam Islam seperti apa. Dan insya Allah nanti kita akan simpulkan. Jadi dana talangan haji yang saat ini diberlakukan itu seperti apa gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan membahas tentang pengertian ataupun definisi dari dana talangan haji. Saya ambil dari bpkh.go.id. BPKH itu apa? BPKH itu adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, jadi dana talangan haji itu yang disetorkan oleh para jemaah yang sejak 2010 itu dikelola oleh BPKH, karena dana talangan haji ini sejak 2010 itu mulai diberlakukan. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada dana talangan haji dari bank. Nah, menurut BPKH ini adalah badan dari Kementerian Agama yang secara khusus mengelola dana hasil setoran dari jemaah yang menunggu sekian tahun lamanya itu. Nah, dari dana yang ditampung itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, di sana ada websitenya bpkh.go.id. Nih, di website bpkh.go.id itu dikatakan bahwa dana talangan haji adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan guna mendapatkan porsi haji. Jadi
ketika kita ingin mendapatkan porsi haji dari Kemenag, kita harus membayar down payment dulu tuh, DP. Nah, DP-nya ini ditalangin dulu oleh pihak bank. Kalau sekarang itu tahun ini berdasarkan informasi itu 25 juta agar kita bisa mendapatkan porsi haji dari Kemenag. Nah, jemaah yang punya uang secara gelontoran 25 juta itu bisa langsung mendaftarkan ke Kemenag melalui bank tentunya gitu ya, nggak bisa langsung ini, memang nanti melalui bank juga begitu. Nah, nanti tanpa kita harus mendapatkan dana talangan dari bank itu, kalau kita sudah punya dana 25 juta bisa mendapatkan porsi haji. Setelah dapat nomor porsi, baru nanti setelah itu kita akan mendapatkan jadwal kapan kita berangkatnya. Menurut informasi juga kalau hari ini kita daftar, berangkatnya nanti 30 tahun kemudian karena saking panjangnya antriannya itu ya, lama tunggunya itu begitu ya, sejak adanya dana talangan haji ini. Sehingga ada plus minus dana talangan haji ini. Mereka yang sebenarnya belum punya uang untuk mendapatkan porsi haji karena ada dana talangan haji dari bank, sehingga mereka mendapatkan kemudahan. Hanya cukup dengan membayar biaya administrasi yang 800 juta itu, lalu setelah itu kita berakad dengan bank akan langsung menurunkan dana talangan itu. Nah, nanti dana talangan haji itu nanti akan distorkan ke Kemenag. Nah, Kemenag ini dikelola oleh BPKH tadi itu. Nah, jadi dana yang 25 juta itu kali berapa sekarang jemaah haji itu sekitar 4 juta. Berarti kalau 4 juta dikali 25 juta dana DP-nya itu ya, berarti berapa triliun? Seratusan triliun, nggak usah dihitung Pak, itu udah pokoknya bukan semiliar 2 miliar tapi ratusan triliun ya. Berdasarkan informasi tadi saya sempat searching juga, per hari ini dana yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu dari dana DP para jemaah yang 4.000 sekian itu sekitar 176, sekian triliun. Nah, itu nanti dikelola oleh BPKH yang nanti dari hasil kelolanya itu untuk menutupi kekurangan dari dana para jemaah yang di tahun itu dia akan berangkat. Jadi kalau misalkan secara normal biaya haji itu sekitar 90 sampai 100 juta. Taruhlah 100 juta. Dengan dana 25 juta berarti kan si jemaah itu sudah dapat porsi haji. Nah, dari 25 juta ke 100 juta berarti kan masih ada kurang 75 juta. Nah, ketika kita akan berangkat di tahun ini, maka kekurangannya itu harus dilunasi oleh si jemaah. Hanya saja tidak sampai 75 juta. Ya, paling hanya sekitar setengahnya. Nah, selebihnya kita harus mencari uang lagi untuk menutupi itu. Ya, misalkan dari total 25 juta lalu nanti ditambahkan oleh BPKH 25 juta, jadi total ada sekitar 50 juta. Nah, kekurangannya yang 50 juta kita harus cari lagi. Nah, 25 juta yang diberikan oleh BPKH itu dari mana? Dari hasil dana yang dikelola oleh BPKH yang jumlahnya 176 triliun itu. Nah, jadi memang kita nggak membayar 100% begitu ya. Ada kekurangannya yang memang ditalangi ataupun dibebankan ya oleh BPKH, hasil dari pengelolaan dana yang DP tadi itu yang dikumpulkan oleh para jamaah. Nah, jadi seperti itu definisi dana talangan haji. Dana talangan umroh pun demikian. Jadi mereka para jamaah itu kalau umroh itu mereka akan berangkat dulu, baru setelah berangkat mereka harus mencicil, begitu ya. Nah, tapi kalau umroh kita jarang lah ya, biasanya jemaah itu mereka mengumpulkan uang dulu, baru setelah itu lunas baru mereka bisa berangkat. Nah, mantap nih, terang. Nah, itu definisinya ya, dana talangan haji. Jadi pembiayaan, hakikatnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada jemaah untuk mendapatkan porsi haji ya sebesar 25 juta. Baik, itu definisinya. Yang kedua, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya yang pertama ada 1, 2, 3, ada 8 ya, 8 rangkaian skema, mekanisme untuk bisa agar kita mendapatkan dana talangan haji itu. Yang pertama, calon jemaah datang ke agen ataupun lembaga keuangan untuk mendaftar. Dalam hal ini bank. Karena
per hari ini rupanya tidak hanya bank yang bisa memberikan dana talangan haji, lembaga pembiayaan lain pun boleh, seperti leasing yang memang syariah gitu ya, yang diberi izin untuk bisa mengeluarkan dana talangan itu. Dan yang kedua, setelah mendaftar lalu mengisi form ya, pendaftaran untuk mendapatkan skema cicilan yang nanti akan disepakati bersama. Yang selanjutnya proses verifikasi, setelah verifikasi lalu disetujui, setelah disetujui lalu calon jemaah haji akan membayar jasa ataupun pembiayaan yang telah ditetapkan. Ya, setelah itu lembaga keuangan membayar biaya keberangkatan haji umroh kepada Kemenag. Kalau haji berarti ke Kemenag, kalau umroh berarti kepada travelnya. Setelah semuanya disetujui itu ya, 25 juta yang ditalangi oleh bank itu. Nah, lalu setelah itu calon haji ataupun umroh berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat perjanjian pendaftaran. Dan selanjutnya akad yang dilakukan adalah qad wal ijaroh, murabahah, ijaroh, dan juga ada asuransinya, yaitu pun meski opsional, bisa diambil boleh, bisa juga tidak. Nah, jadi 8 skema itu, 8 mekanisme itu yang harus dijalani oleh jemaah haji agar bisa mendapatkan porsi haji dari Kemenag. Ya. Baik, itu mekanismenya. Yang ketiga, bagaimana skemanya? Tadi kan dana talangan haji dari bank itu sejumlah 25 juta. Ya, untuk bisa mendapatkan POM pendaftaran itu sebagai biaya administrasinya harus membayar si jemaah ini sebesar Rp800.000. Jadi ketika kita akan melakukan akad, jemaah akan melakukan akad, maka dia harus membayar biaya administrasi. Lalu setelah semua mekanisme yang 8 rangkaian tadi proses itu disetujui, barulah nanti dana itu akan diturunkan, begitu ya. Nah, uang yang sebesar 25 juta itu ada skemanya. Pengembaliannya itu ada yang 1 tahun atau 12 bulan, yang terlama itu ada 8 tahun atau 96 bulan. Taruhlah kita ambil yang 5 tahun atau 60 bulan. Nah, di sini saya ambil dari website lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dana talangan haji tadi itu. Nah, ini saya coba screenshot lalu saya hitungkan, misalkan yang 5 tahun. Yang 5 tahun atau 60 bulan. Itu angsurannya setiap bulan sebesar 660.000 yang tanpa asuransi. Baik, kalau misalkan 660.000 dikali 5 tahun atau 60 bulan, berarti si jemaah ini harus mengembalikan 660.000 dikali 60 kali 60 bulan. Berarti sebesar 39.600.000. Artinya ada selisih dari dana yang ditalangi oleh si bank tadi itu atau lembaga keuangan sebesar 25 juta, sementara nanti si jemaah harus mengembalikan 660.000 dikali 60 bulan sama dengan 39.600.000. Artinya 39.600.000 ke 25 juta itu ada selisih 15.400.000. Kalau diprosentasekan itu sebesar 38%. Nah, jadi ada selisih tuh dari yang kita dapat 25 juta dengan ketika kita mengembalikan 39.600.000 sebesar 15.400.000. Nah, seperti itu skemanya. Jadi kita pinjam 25 juta, dapat pinjaman 25 juta, ngembaliinnya enggak 25 juta tetapi ada kelebihan. Ya, itu skemanya. Baik, selanjutnya terkait dengan akadnya. Berdasarkan di website bpkh.go.id itu, di sana juga BPKH menggunakan prinsip akad qad wal ijaroh. Apa itu qad wal ijaroh? Qad wal ijaroh itu ada qad itu utang piutang, ijaroh itu pemberian jasa. Jadi digabungkan dua akad ini. Qad itu utang piutang, lalu ijaroh itu jasa ataupun kompensasi atas pemberian sesuatu, itu namanya ijaroh. Ya, berisik. Nah, ketika dua prinsip ini disatukan, ya, prinsip ini disatukan, bagaimana Islam menghukuminya? Nah, ternyata ketika dua akad disatukan dalam satu akad,
Karena tadi ada qard wal ijaroh. Qard itu utang piutang, ijaroh itu ada tadi kelebihannya. Boleh dong kata bank itu saya mendapatkan 15.400.000 itu sebagai ijaroh dari saya memberikan uang 25 juta itu. Makanya menggunakan akad qard dan ijaroh. Qardnya itu utang piutang yang 25 juta, ijarohnya itu sebagai kompensasi untuk bank yang 15.400.000. Maka disatukan akadnya antara qard dan ijaroh. Jadi prinsip qard wal ijaroh namanya. Nah, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Di dalam Islam ketika menggabungkan dua akad menjadi satu akad itu tidak boleh katanya. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW, nah Rasulullah an sabqotaini fi sabqotin wahidah. Nah Rasulullah telah melarang sabqotain, menggabungkan dua akad fi sabqotin wahidah menjadi satu akad. Ini hadis sahih riwayat Ahmad nomor 398. Hadisnya sahih. Jadi ketika kita menggunakan prinsip qard wal ijaroh sebagaimana yang diberlakukan oleh BPKH dan juga digunakan oleh bank ketika melakukan akad transaksi dana talangan, maka itu batil karena Rasulullah melarang menggabungkan dua akad menjadi satu akad. Akad qard utang piutang dan ijaroh. Ijaroh itu bank mendapatkan kompensasi yang 15.400.000 atau 38% itu tadi. Ya. Nah, sementara dalam Islam itu akad qard, akad utang piutang ketika ada kelebihan itu kan termasuk riba, tidak boleh. Nah, makanya biar nggak masuk riba, maka yang kelebihan 15.400.000-nya itu atau 38%-nya itu dianggap ijaroh oleh bank. Makanya digabungkanlah akad qard dan ijaroh. Qardnya yang memberikan 25 juta, ijarohnya kompensasi untuk bank yang 15.400.000. Nah, ternyata rupanya di dalam Islam menggabungkan dua akad itu, nah Rasulullah sabqotain fi sabqotin wahidah. Rasulullah melarang menggabungkan dua akad itu. Nah, itu yang pertama. Jadi akadnya saja udah batil tuh. Ya, dana talangan haji dari bank itu. Niatnya udah benar mau naik haji, tapi rupanya dapat dana talangan hajinya dengan akad yang batil. Karena dalam Islam ketika menggabungkan dua akad itu dalam satu transaksi, dalam satu akad, maka itu dilarang. Indikasi dilarang itu ataupun indikasi bahwa perbuatan itu diharamkan di dalam Islam itu pertama adalah dilaknat oleh Allah. Ya, setelah dilaknat oleh Allah dan juga dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, nanti di akhirat akan ditempatkan ke neraka atau nanti di akhirat tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, dua indikasi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Nah, ketika perbuatan yang diharamkan. Nah, ketika Rasulullah melarang berarti perbuatan itu diharamkan. Nah, Rasulullah melarang. Sabqotain fi sabqotin wahidah, menggabungkan dua akad dalam satu akad menjadi satu. Nah, dilarang. Nah, itu yang pertama. Yang saya lihat dari website bpkh.go.id. Nah, yang kedua, bpkh.go.id juga itu di website itu juga ternyata selain menggunakan prinsip qard wal ijaroh juga menggunakan prinsip yang kedua, murabahah katanya. Murabahah itu apa sih? Pembiayaan. Nah, sebagaimana definisi tadi ya, sebagaimana definisi di website bpkh.go.id itu, murabahah ataupun haji itu adalah akad pembiayaan dari bank untuk jamaah agar mendapatkan porsi haji dari kemenang. Nah, setelah menggunakan akad qard wal ijaroh itu batil, ya, tidak sesuai dengan Islam, lalu di website itu juga ada yang lainnya, akad yang lainnya, yakni prinsip murabahah. Murabahah itu apa sih? Yakni akad pembiayaan. Murabahah adalah salah satu ya bentuk akad yang umum digunakan dalam skema dana talangan haji. Dalam akad ini bank memberikan paket haji atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, itu akad murabahah ya menurut bpkh.go.id. Nah, lalu bagaimana hukumnya murabahah terkait dengan dana talangan haji ini? Bisa nggak tuh dana talangan haji menggunakan akad murabahah? Nah, di dalam Islam akad murabahah itu hanya khusus untuk dua objek. Pertama, objeknya itu harus berupa barang. Hanya satu objek berupa barang, yakni jual beli barang. Akad pembiayaan murabahah itu. Misalkan si A ingin beli mobil seharga 100 juta.
Si A ini nggak punya uang full 100 juta, hanya punya uang 10 juta misalkan. Berarti masih kurang 90 juta. Lalu dia datang ke si B. B punya uang 90 juta untuk menutupi kekurangan dari yang 100 juta agar si A bisa mendapatkan mobil tadi itu. Nah, maka si A dan si B berakad menggunakan akad murabahah, akad pembiayaan. Ya, ini nanti si B ini, si A ini harus mencicil kekurangan yang 90 juta plus marginnya. Nah, kalau seperti itu termasuk jual beli pembiayaan, jual beli akad murabahah. Nah, akad murabahah ini di dalam Islam hanya ada dua pihak. Dua pihak apa yang dimaksud ya? Ini hanya pihak penjual dan juga pihak pembeli. Sementara akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah yang memberikan dana talangan haji itu ada tiga pihak. Yang pertama si jemaah, yang kedua Kemenag, yang ketiga pihak bank atau lembaga keuangan. Berarti ada tiga pihak, tripartit. Begitu. Nah, sehingga kalau menggunakan akad murabahah ini nggak masuk, nggak tepat. Sementara akad murabahah dalam Islam hanya ada dua pihak, penjual dan pembeli. Sementara dalam akad dana talangan haji ada tiga pihak, jemaah, Kemenag, dan pihak bank. Di samping itu akadnya juga hanya pada objek barang, berupa barang, akad jual beli barang. Sementara dana talangan haji ketika menggunakan akad murabahah nggak bisa menggunakan akad murabahah, karena akad murabahah dalam dana talangan haji itu adalah sebenarnya akad utang piutang, bukan berupa barang. Begitu. Nah, sehingga ketika menggunakan prinsip murabahah ataupun akad murabahah, ini pun lagi-lagi dana talangan haji bisa tidak tepat menggunakan akad murabahah itu. Begitu. Ya, karena akad murabahah tadi yang pertama objeknya hanya pada berupa akad jual beli barang. Yang kedua hanya ada dua pihak. Begitu. Sementara dalam akad dana talangan haji ketika menggunakan akad murabahah nggak bisa. Karena ada tiga pihak dan juga objeknya pun bukan barang. Tetapi hakikatnya dana talangan haji itu adalah utangan, utang piutang, bukan jual beli barang. Begitu. Nah, akhirnya setelah menggunakan akad murabahah juga nggak bisa, begitu ya. Akhirnya BPKH ini menggunakan prinsip yang lain, yakni akad ijaroh. Akad ijaroh itu apa? Akad ijaroh itu dikatakan bahwa akad ijaroh adalah sewa yang digunakan dalam skema pembiayaan haji. Dalam akad ini bank menyewakan jasa kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah kemudian membayar biaya sewa tersebut sesuai dengan kesepakatan. Jadi dianggap jemaah yang mendapatkan dana talangan haji itu mendapatkan sewaan, ya. Sewaan berupa uang yang 25 juta itu. Nah, nanti si jemaah harus membayar kompensasinya karena pihak bank telah memberikan sewaan yang 25 juta. Kira-kira benar nggak itu sewaan gitu ya? Tidak, karena hakikatnya dana yang 25 juta itu adalah utang piutang. Lagi-lagi menggunakan akad ijarah pun nggak tepat begitu dengan dana talangan haji ini, gitu ya. Nah, sementara akad ijarah di dalam Islam itu hanya ada pada tiga kondisi, ya. Hanya ada pada tiga kondisi. Apa? Pertama, akad ijarah itu hanya ada pada pertama manfaatul ain. Apa manfaatul ain? Ya, manfaatul ain itu adalah pemanfaatan benda ataupun barang. Ya, misalkan sewa rumah, sewa mobil. Nah, mereka yang memiliki mobil ataupun rumah itu berhak mendapatkan kompensasi atas penyewaan mobil ataupun rumahnya itu. Nah, sementara di dalam dana talangan haji, skemanya sama nggak seperti sewa rumah ataupun mobil itu? Tidak. Karena hakikatnya dana talangan haji itu bukan sewa menyewa, tapi utang piutang. Gitu. Nah, makanya sebisa mungkin ya utang piutang ini dicarikan celah, dicarikan jalan agar tadi kompensasi ataupun kelebihan pengembalian jemaah ya yang sebesar 15.400.000 itu dianggap halal. Gimana caranya gitu? Tadi pakai akad qadwal ijaroh nggak masuk, pakai akad murabahah juga nggak tepat. Nah, sekarang pakai akad ijaroh juga nggak bisa, karena akad ijaroh itu hanya pada kondisi pemanfaatan barang ataupun benda, ya, manfaatul ain. Sementara dana talangan haji benda atau bukan? Bukan, itu adalah pinjaman. Pinjaman memang berupa uang, tetapi akan hakikatnya adalah pinjam meminjam.
Nah, ketika pinjam meminjam ada tambahan, maka itu termasuk riba. Nah, agar tidak termasuk riba, yang kompensasi yang 15 juta atau 38%-nya itu pakai akad apa ya? Ijarah dah. Ternyata ijarah juga nggak masuk. Karena ijarah hanya pada manfaatul ain ataupun barang ataupun benda. Yang kedua, akad ijarah hanya ada pada posisi ataupun kondisi manfaatul syahsi, manfaatul amal. Ya, manfaatul amal itu apa? Manfaat dari perbuatan. Misalkan seorang dokter ketika memeriksakan pasien, nah si dokter ini boleh menerima kompensasi dari pasien, karena tidak semua orang bisa memeriksa pasien gitu ya, hanya dokter aja yang ataupun orang yang punya keahlian tertentu begitu ya. Nah, ketika dokter menerima uang dari pasien atas jasanya memeriksakan kondisi pasien itu, nah itu diperbolehkan dan itu masuk dalam akad ijarah. Jadi manfaatul ain barang, manfaatul amal ataupun perbuatan ataupun skill, keterampilan. Kita bisa menjahit misalkan gitu ya, menjahitkan bahan ataupun baju milik orang lain. Nah, ketika kita sudah menjahitkan, kita mendapatkan kompensasi. Nah, itu menggunakan akad ijarah baru tepat begitu. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, akad ijarah itu hanya pada kondisi yang ketiga, yakni manfaatul syahsi. Apa itu manfaatul syahsi? Manfaatul syahsi itu adalah manfaat dari badan, ya, dari badan ataupun orangnya yang kita sewa. Misalkan kita menyewa pembantu rumah tangga, ya, karena sudah membantu kita beres-beres rumah ataupun yang lainnya, nah kita memberikan kompensasi ke pembantu itu. Nah, itu manfaatul syahsi. Itu pakai akad ijarah baru tepat. Begitu. Nah, akad ijarah itu hanya pada 3 kondisi itu. Manfaatul ain, barang atau benda, manfaatul amal, keterampilan ataupun skill, dan juga manfaatul badan ataupun manfaatul syahsi. Begitu. Nah, sementara akad ijarah bukan dari yang ketiganya itu. Sementara akad dana talangan haji bukan dari yang ketiga posisi itu ataupun kondisi itu. Begitu. Nah, makanya setelah kita mengkaji dana talangan haji berdasarkan dalil-dalil tadi itu, maka kesimpulannya dana talangan haji itu adalah dana yang batil. Ya, dana yang batil ketika kita menggunakan dana itu untuk mendapatkan porsi haji. Makanya jangan kotori ibadah kita dengan akad yang batil. Kalau belum punya dananya untuk bisa mendapatkan porsi haji, kita sabar dulu, kita nunggu dulu sampai 25 itu terkumpul. Sampai 25 juta itu terkumpul, baru kita daftarkan ke Kemenag melalui bank. Memang nggak bisa langsung ke Kemenag, harus melalui bank syariah dulu. Tetapi bank syariah di sini adalah posisi sebagai perantara saja, bukan sebagai tadi pemberi dana talangan haji yang kita bahas tadi itu. Ya, jadi seperti itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan dana talangan haji. Nah, secara singkat, secara ringkas, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk bisa dilakukan tanya jawab. Saya persilahkan. Baik, ada yang mau nanya? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwasanya dana haji yang 25 juta itu kemudian kalau bergabung dengan berarti uang pengembangan itu. Iya, pengelolaan, hasil pengelolaan itu. Terus bagaimana caranya menghindari padahal dari pemerintah ya udah harus kita setor 25 juta terus sebagai istilahnya uang Yang porsi. Nah, nanti setelah kita daftar minggu sekian lama, nanti pada saatnya apabila ada panggilan kita harus menambah sesuai dengan kekurangannya itu ya. biaya pemberangkatan saat itu. Iya, betul. Nanti katakan ada dana talangan itu maksudnya bagaimana? Ya, jadi dana talangan itu seperti yang di awal saya sampaikan bahwa adalah dana DP-nya.
dana talangan dari bank agar kita dapat porsi haji nih, sehingga dengan dapatnya nomor porsi itu kita bisa diketahui kapan kita berangkat hajinya. Begitu. Nah, itu untuk bisa mendapatkan porsi haji itu harus membayar DP down payment uang muka sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini bagi jemaah yang belum punya ada fasilitas dari perbankan berupa pembiayaan. Namanya dana talangan haji. Begitu. Nah, yang 25 juta ini diberikan sebagai fasilitas dari bank. Nanti setelah kita berakad dengan pihak bank, kita dapat 25 jutanya itu. Nah, nanti 25 juta itu tidak kita ambil, melainkan akan disetorkan oleh pihak bank ke pihak Kemenang melalui BPKH yang tadi saya sampaikan itu, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, Badan Pengelola Keuangan Haji inilah yang akan menampung dana jamaah yang sekian juta itu dikali dengan 25 juta rupiah, begitu ya, untuk nanti keperluan ketika ada terjadi pemberangkatan. Nah, hanya saja dana itu tidak diendapkan oleh BPKH, tetapi diinvestasikan lagi juga gitu ya, diputer, diinvestasikan. Kita memang tidak tahu diinvestasikan kemana begitu ya, untuk apa dan seperti apa. Namun terakhir ini beredar isu juga gitu, viral juga itu, ternyata dana BPKH itu digunakan untuk bangun IKN katanya gitu. Sehingga dana BPKH-nya itu kosong. Makanya ketika tahun kemarin Indonesia mendapatkan tambahan kuota jemaah haji, nah itu nggak diterima oleh Kemenang gitu ya, karena uangnya nggak ada gitu ya, karena udah kepake. Nah itu menurut rumor gitu ya, viral kan di media sosial gitu ya, dananya dipakai buat IKN katanya gitu ya. Yang seharusnya sebenarnya itu adalah dana milik jamaah gitu, yang tidak boleh digunakan untuk akad-akad yang lain, karena memang akadnya untuk tadi keperluan ibadah haji gitu ya. Perkara nanti si BPKH ini mengelola untuk yang lain, diinvestasikan ke yang lain, itu memang di luar skup kita gitu ya, pembahasan kita kali ini. Nanti ada pembahasan lanjutannya gitu ya. Tapi yang menjadi sorotan kita adalah ketika kita mendapatkan fasilitas pembiayaan dana talangan haji dari bank, bagaimana hukumnya? Nah, kita sudah bongkar tadi sepintas gitu ya. Pakai akad qardwal ijaroh enggak masuk, enggak bisa gitu ya. Pakai akad murabahah pun enggak bisa gitu ya. Termasuk juga pakai akad ijaroh pun begitu ya, itu enggak sesuai dengan Islam begitu ya, karena yang tadi saya sampaikan itu. Jadi hakikatnya dana talangan haji itu adalah utangan dari bank agar kita bisa mendapatkan porsi haji. Ya, nah untuk bisa mendapatkan porsi haji itu harus bayar 25 juta itu, begitu. Nah jadi ketika kita mendapatkan dana talangan yang 25 juta itu, yaitu secara akadnya itu batil. Lantas kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan hajinya? Kalau dengan hajinya tidak termasuk dalam pembahasan kita kali ini. Kalau terkait dengan ibadah hajinya nanti ada pembahasan lain. Selama ibadah hajinya sesuai dengan syarat dan rukunnya dan wajib haji, insya Allah hajinya sah. Karena yang membatalkan dan juga mensahkannya hajinya itu sah atau tidaknya itu ya tadi, terpenuhi nggak syarat dan rukunnya. Kalau terpenuhi ya insya Allah hajinya sah. Nah, yang kita bahas di sini adalah terkait dengan akad, ya, muamalahnya. Akad muamalahnya terkait dengan dana talangan haji itu. Begitu, Pak Haji. Ini yang saya ingin tanyakan itu status hukum hajinya. Oh, status hukum hajinya. Prosesnya adalah dari tadi kita Iya. daftar haji. Iya. Kita harus setor 25 juta. Iya. Ini seandainya sekarang menunggunya nggak lama. Iya, betul. Kalau misalnya ada calon jamaah setor 25 juta dalam masa-masa menunggu ini, dia nggak sampai Umurnya. terus status kita kewajiban Iya. Ya, status ininya, hajinya. kita kan termasuk wajib kita haji kan? Betul. Ya, betul bagi kamu. Ya. Tapi karena sistem tadi akibatnya dari lama Jadi lama, betul. dalam masa menunggunya orang
Anda dulu tinggal. Meninggal ya karena saking lamanya. Ini status hukumnya. Kewajiban haji itu badal apa enggak? Iya. Jadi kalau niatnya sudah ingin menunaikan ibadah haji, insya Allah itu sudah dicatat ya sebagai niat untuk menunaikan haji oleh Allah begitu ya. Karena memang dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, haji dan umroh itu hukumnya wajib. Nah, haji dan umroh itu wajib. Jadi haji termasuk umroh. Selama ini mungkin kita punya persepsi umroh kan sunnah. Enggak. Dalam mazhab Syafi'i itu umroh itu wajib. Maka yang punya mobil, yang punya rumah belum umroh itu terlalu itu. Ya, jual aja mobilnya untuk umroh dulu. Syukur-syukur bisa langsung haji. Nah, pakai puroda, nggak usah nunggu-nunggu lama. Gitu ya. Puroda sekarang ya murah lah, 350 sampai 500, bahkan ada yang 1 miliar juga. Itu tergantung fasilitas. Karena hakikatnya visa haji itu dari kerajaan Saudi itu gratis. Gratis ya. Visa haji itu kan ada 3 itu yang mengeluarkannya. Meski dalam visanya itu namanya sama al-hajj juga, hajj, visa haji, hajj. Tetapi yang mengeluarkannya beda-beda. Ada yang dari Kemenag, ada Puroda, ada juga Mujamalah. Nah, Kemenag itu yang reguler, Puroda itu berarti dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang ada di Saudi, yang mereka mengajukan kepada kerajaan untuk mendapatkan kuota haji, visa haji. Nah, Mujamalah itu adalah dikeluarkan oleh amir-amir ataupun pejabat-pejabat Saudi yang disebarkan ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin untuk diberikan secara cuma-cuma sebenarnya. Nah, entah kenapa ini sampai ke Indonesia jadi begitu mahal karena diperjualbelikan. Kalau dari sananya gratis. Ya. Jadi Mujamalah, Furoda termasuk juga yang dari kedutaan ya, dari kementerian itu. Nah, itu dari kedutaan antar negara Saudi dan Indonesia, dikelola oleh Kemenag. Begitu. Nah, adapun yang Puroda dan juga Mujamalah itu tidak dikelola oleh Kemenag, tetapi oleh travel yang sudah diberi izin oleh Kemenag. Kemenag hanya memantau ataupun mengontrol. Nah, yang terjadi tahun lalu ya kasusnya Yakut itu, yang seharusnya kuota haji reguler itu diberikan kepada haji reguler, tapi diberikan malah untuk haji khusus, haji Puroda dan ini itu gitu ya. Sehingga apa efeknya? Haji reguler itu yang seharusnya karena mendapatkan kuota tambahan itu yang seharusnya mereka bisa berangkat lebih awal begitu ya. Jadi ini malah justru diberikan kuota itu kepada travel gitu ya, kepada haji khusus. Namanya haji khusus di kita ya, yang menggunakan haji visa haji yang bukan dari Kemenag itu. Nah, ini kasusnya dari Menteri Yakut. Sampai sekarang orangnya nggak ketemu tuh, ngabur. Ketika ingin dimintai pertanggungjawaban, sampai detik ini nggak ketahuan orangnya ada di mana. Nah, gitu. Jadi emang ujung-ujungnya ini uang yang sangat luar biasa besar. Makanya dikelola oleh badan tertentu, badan khusus, BPKH itu, Badan Pengelola Keuangan Haji. Gitu. Nah, sehingga terkait dengan pertanyaan tadi itu, bagaimana hukum hajinya dari orang yang sudah meninggal, dia sudah mendaftar tapi belum berangkat? Ya, insya Allah ya dicatat sudah melaksanakan haji di hadapan Allah. Tetapi secara realnya, karena memang belum terlaksana, dilakukan oleh badannya, ya berarti memang dia belum memiliki dianggap belum menunaikan ibadah haji begitu ya. Karena sampai akhir hayatnya dia belum naik haji. Insya Allah niatnya ya sudah dicatat oleh Allah gitu ya. Karena tadi diiringi dengan tadi sudah sampai bayar DP dan lain sebagainya. Itu sebagai tanda keseriusan untuk tadi menunaikan kewajiban. Nah, kita juga harus dari sekarang tuh meniatkan diri gitu ya. Minimal ada niat dari sekarang. Nah, niat itu harus dibuktikan dengan apa? Ya minimal kalau belum punya paspor, beli paspor dulu, bikin paspor. Minimal kita umroh dulu kalau nggak bisa haji. Nggak ada duitnya, ya mobil punya, ya jual mobilnya untuk naik umroh ataupun haji. Gitu. Kacau kan sekarang itu. Gitu ya. Padahal itu nanti di akhirat nggak ditanya kita punya mobil, punya rumah atau enggak. Yang ditanya justru kamu punya mobil, punya rumah dengan cara seperti apa. Nah, itu ditanya oleh Allah. Gitu. Jadi kewajiban ya umroh dan haji itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Makanya harus segera. Mudah-mudahan bapak-bapak kita semua yang belum naik haji dan umroh disegerakan oleh Allah untuk bisa menunaikan kewajiban itu. Amin. Gitu. Kenapa saya bisa tahu skema seperti itu, Mujamalah, Furoda dan yang lain sebagainya? Karena saya 2 tahun di Saudi sebagai petugas
pembimbing di sana begitu. Nah, sehingga tahulah permainannya seperti apa. Nah, sehingga jatuhnya ke sini jadi mahal visanya karena sudah dikomersilkan. Begitu. Baik, mungkin itu jawaban dari saya atas pertanyaan dari Pak siapa namanya? Pak Suranti. Siap. Tadi dikatakan ada talangan haji, ya, tapi kan itu sifatnya kan dari bank ya. Iya, dari bank. Sekarang itu masalah umroh, banyak yang nawarin umroh dengan 5 juta. Nanti berangkat sisanya ngangsur. Diangsur. Gimana? Hampir sama. Bisa nggak ya? Jadi kalau misalkan ada akad bahwa, nah beda dengan umroh misalkan, ya. Umroh itu kita berangkat dulu, baru nanti sisanya uang, nanti setelah itu kita angsur begitu ya. Kekurangan dari yang 5 juta misalkan total untuk kita bisa berangkat 35 juta, kita punya DP 5 juta, berarti kekurangan 30 juta. Nah yang 30 juta itu harus dicicil, diangsur sesuai dengan kesepakatan. Nah ini harus dilihat nanti per bulannya itu apakah ketika terjadi keterlambatan ada denda atau tidak. Karena boleh jadi itu selama masa angsuran kita boleh jadi ada keterlambatan dan lain sebagainya. Nah kalau di akadnya itu ada denda ketika terjadi keterlambatan, nah denda ini disebut riba nasiah sebagaimana materi-materi kita sebelumnya ya. Riba itu kan ada 4, saya pertama kali ngisi di sini itu terbahas tentang riba. Ya pertama riba qard, riba nasiah, riba fadl dan riba yan. Nah, denda itu termasuk riba yang kedua, riba nasiah. Nah, maka ketika kita menyangsur dana kekurangan dari kita berangkat umroh itu, lalu kita meleset, bad debt ataupun gagal mengangsur, ya, lalu dikenakan denda, nah dendanya itu termasuk riba. Nah, itu tidak boleh sama gitu ya. Batil juga tidak bisa itu. Kalau ada akad itunya. Tapi kalau tidak ada ya sudah, mau terlambat atau enggak bakalan dikasih denda. Bagus itu. Tapi jarang ada travel yang kayak gitu. Nah, yang kedua, yang kedua tidak ada perubahan harga. Misalkan di akadnya 35 juta. Ya, kalau sudah akadnya 35 juta ya sudah, 35 juta dikurangi 5 juta berarti 30. Ya sudah dibagi dengan tenor. Nah, kalau akadnya sudah 30 juta ya sudah sesuai dengan 30 juta kita mengangsurnya. Jangan sampai nanti ada kelebihan harga lagi. Yang seharusnya kita di akad 30 juta, nah ternyata setelah kita angsur lah kok setelah dihitung-hitung dikalikan lebih dari 30 juta. Nah, itu batil pula. Karena ada tambahan harga. Nah, tambahan harga itu yang disebut riba juga. Nah, jadi hati-hati. Gitu. Makanya jual aja aset yang ada tuh. Mobil jual dulu. Langsung umroh sekeluarga. Amin. Ya, mobil bisa pakai yang mobil tua dulu, yang banyak tuh yang 30 juta, 40 juta. Yang penting kita sekeluarga sudah umroh. Gitu. Alhamdulillah. Ada lagi? Nah, jadi umroh pun sama. Sudah azan. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.